untuk membantah, misalnya untuk membantah menekankan suatu khabar yang ditolak oleh ahlul bidah padahal mutawatir. Seperti sebagian ahlul bidah menolak, seperti orang Syiah menolak al-mas'u 'alal khuffain. Bahwasanya kalau kita sedang pakai sepatu kita boleh mengusap apa? Sepatu. Ini hadis tentang fikih, tapi dia mutawatir. Dia mutawatir ya. Diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Seperti juga hadis tentang haudun Nabi, tentang apa? Telaga Nabi. Diriwayatkan ada yang bilang 50, ada yang bilang 80 sahabat. Tapi ada yang menolak ya. Jadi kalau untuk menekankan bahwa ini hadis yang sahih dalam rangka penekanan untuk membantah ahlul bidah, maka ini tidak mengapa. Untuk menekan hadis gimana kau tolak sementara di hadis mutawatir. Kemudian juga tujuannya untuk mentarjih, seperti ada hadis yang syadz. Dari mana kita tahu hadis syadz? Ketika hadis itu satu menyelisih yang banyak, dia rawinya thiqah menyelisih thiqat ya. Ada guru meriwayatkan satu hadis, muridnya 20 misalnya. 19 orang meriwayatkan dengan lafal A, satu orang meriwayatkan A dan tambahan. Maka ini ditolak karena menyelisihi yang banyak. Ini mengenal, ini banyak, ini sedikit. Ini tujuannya untuk mentarjih. Untuk apa? Mentarjih. Sama juga kalau ada hadis muttarib. Ada beberapa hadis ternyata kalau lafalnya beda-beda, maka dilihat misalnya mana yang lebih kuat, mana yang lebih thiqah, mana yang lebih banyak. Maka ini ada faedahnya ya, bahwasanya untuk mentarjih ya. Maka ini tidak mengapa ada pembagian seperti ini. Ya. Demikian juga tafarrud perawi thiqah, misalnya ada perawi thiqah tapi meriwayatkan dari guru yang dia minal muksirin, itu riwayatnya banyak, muridnya banyak, tapi kok dia sendirian meriwayatkan lafal seperti ini juga dipermasalahkan oleh para ulama ya. Intinya kalau pembagian ini tujuannya adalah untuk ada manfaatnya, bukan untuk menolak ya, hadis ahad secara mutlak ya, maka ini tidak mengapa, dan ini secara akal pun ada pembagian sehingga kita mengatakan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, dan juga hadis-hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak. Dan hadis mutawatir tidak banyak, sedikit, sangat sedikit ya. Kebanyakan hadis tidak sampai derajat mutawatir. Kebanyakan hadis adalah ahad. Namun yang kedua, jika tujuannya adalah untuk menolak sunnah secara umum ya, terkait hukum dan akidah, maka ini tentu bid'ah. Ini yang pencetusnya adalah Wasil bin Atha al-Mu'tazili ya. Wasil bin Atha al-Mu'tazili sebagaimana dinukil oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Tabaqatul Mu'tazilah ya. Atau menolak khabar ahad dalam jika